Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwanul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah melimpahkan demikian banyaknya nikmat kepada kita, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak dapat mengetahui berapa banyaknya. Dan salah satu nikmat Allah yang tak terhingga, yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang terpilih, adalah berupa nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan inilah kita dapat hadir di Masjid Muhammad Cheng Ho ini guna bersama-sama menunaikan sholatul Jum'ah secara berjamaah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah insya Allah seluruh amal perbuatan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Kullu amalin mu'minin ibadah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah yang insya Allah akan menyelamatkan kita fit dunya wal akhirah. Ikhwan muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keimanan ini adalah nikmat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan karunia dari Allah dan merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bagaimana kisah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang telah membantu Rasulullah SAW dalam perjuangan menyampaikan dakwah Islam ini di awal-awal, di mana banyak penentangan, bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa kata Abu Thalib? Jangan sampai ada yang mengganggu keponakan saya ini. Dia harus berhadapan dengan saya. Dia siap membelanya. Nah, di akhir-akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, beliau kemudian diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai pernyataan keislaman supaya beliau termasuk orang yang selamat. Tapi ya banyak pembesar Quraisy ketika itu yang masih kafir yang mempengaruhi beliau supaya tidak sampai mengucapkan itu. Akhirnya
beliau tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat itu dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasulullah SAW sangat sedih sampai beliau menangis. Ya. Sehingga turunlah teguran Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi hak prerogatif Allah. Petunjuk ini bukan berarti kemauan Allah saat Allah hanya memberi izin sesuai dengan usaha kita. Di dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, menuju kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan hidayah, petunjuk kepada jalan kami, dengan syarat sungguh-sungguh berjihad. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Nah, disinilah bagi kita pentingnya kita mensyukuri nikmat keimanan itu. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat keimanan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita membuktikan keimanan ini dalam bentuk amal ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh amal ibadah yang tidak lama lagi insya Allah akan kita masuki agak khusus, dan itu setahun sekali selama sebulan penuh. Itulah ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tidak lama lagi. Jumat ini masih ada Jumat depan sebagai Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah Sabtu atau Ahad kita sudah berpuasa. Sabtu menurut hisab. Hisab ini sudah ada perhitungannya. Ya. Nah, kadang-kadang perlu dilihat dengan ruqyah. Itu di zaman Nabiullah Muhammad SAW. Sumu li ruqyatihi wa aftiru li ruqyatihi. Berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan, baru Syawal misalnya. Nah, di sini berbeda. Kenapa ada yang hisab, ada yang ruqyah? Ruqyah terjadi di zaman Nabiullah Muhammad SAW. Karena ada asbabul wurudnya, itu hadis. Karena waktu itu ilmu hisab, tentang hisab itu belum berkembang. Ya. Nahnu qaumin la naktub wa la nahtasib. Kata Rasulullah, kami adalah kaum yang tidak biasa menulis. Tidak biasa menulis. Maka memang beliau Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengandalkan hafalan. Ayat-ayat Al-Quran itu sedikit saja ditulis, terpisah-pisah, itu pun ada di tulang, di daun, di kulit binatang, di mana. Ya, tapi mereka punya hafalan yang sangat kuat. La naktub. Makanya Rasulullah disebut sebagai ummi. Ummi apa artinya? Tidak tahu baca tulis, bukan bodoh. Ya, nalarnya kuat, pintar, tapi tidak biasa menulis, membaca. Ya, maka ada ikra, bacalah. Ini juga menjadi
hikmah. Kenapa Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, supaya jangan sampai orang-orang di luar Islam menyatakan Al-Quran itu ditulis oleh Rasulullah SAW. Ya, ini la naktub wa la nahtasib, dan kami tidak biasa berhitung. Berhitung di sini bukan berhitung uang. Orang Arab pintar hitung uang. Ya. Berhitung di sini hisab, perhitungan bulan. Ya. Jadi kalau kita lihat hisab ini, Allah sudah memberikan peluang untuk berkembangnya ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam surah dalam Al-Quran itu ya. Allah berfirman, lita'lamuna adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui hitungan tahun dan hisab. Hisab itu bulan, tiap bulan, ya, per bulan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, setelah ayat tentang puasa itu ayat 185, ya, Allah berfirman, syahrul ramadan allazi unzila fi faman syahida minkumus syahra. Saya ingin membahas tentang awal bulan. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan. Syahida, menyaksikan di sini Allah menggunakan kata syahida. Persaksian itu tidak harus dengan mata kepala. Sama dengan kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian. Apakah kita lihat Allah? Rasulullah juga apakah kita lihat? Tidak. Tapi kita yakin ada Allah, ya, ada Rasul, ya, dengan hidayah disebut. Ya. Jadi bukan faman ro'a, bukan melihat demi ke mata, tapi syahidah, syahadat, persaksian. Minkum, di antara kalian. Ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang tentu yang terpercaya, ya, yang tidak pernah bohong, yang bisa amanah, yang bisa dipercaya. Syahro, melihat pada bulan, fal yasum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah kita berpuasa semua. Jadi di situ indah sekali ayatnya. Faman syahida minkumus syahra. Nah, makna syahro di sini adalah juga makna bulan dalam artian perhitungan, lebih kepada perhitungan. Karena makna bulan juga qamar, al-badr itu juga qamar, bulan. Tapi bulan lebih kepada fisiknya. Kalau syahra seperti syahrul Ramadan, syahrul Muharram, Zulhijjah, itu syahra, bulan. Bulan dalam artian yang 12 bulan ini sebenarnya perhitungan. Bulan itu hanya satu, cuma dia berganti dalam setahun itu ada itu perhitungannya. Ya. Bulan ini adalah satelitnya bumi, selalu ikut dengan bumi, dan dia berevolusi mengikuti bumi terus, walaupun dia juga berrotasi. Sama juga bumi berevolusi mengelilingi matahari, juga dia berrotasi. Begitu seterusnya. Alam raya ini masih dunia. Ini bagi luar sekali ya. Nah, Allah menjadikan ini lita'lamuna, untuk kita ketahui ya perhitungan tahun dan bulan itu. Nah, dengan hisab insya Allah itu lebih pasti ya sebenarnya. Nah, dengan ruqyah itu biasa ya, tertutup awan segala macam, itu sangat agak sulit lah untuk menentukan. Makanya bisa berubah. Kalau hisab insya Allah lebih pasti ya itu. Nah, kalau di Eropa itu kebanyakan sudah menggunakan hisab ya, hisab ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita lihat perkembangan ini, mudah-mudahan ilmu kita juga makin canggih, yang melihat dengan bulan alatnya lebih canggih lagi, sehingga di bawah 2 derajat sudah bisa juga dilihat ya, sekitar 2 derajat itu bisa dilihat ya, itu di atas ufuk. Nah, intinya mari kita berpuasa ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan memasuki bulan suci Ramadan ini diundang khusus kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu, kepada wahai orang-orang yang beriman.
Bukan ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang yang Islam. Ya, secara pengakuan saja, baru pengakuan atau KTP-nya Islam. Tapi di sini amanu. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah puasa ini butuh keimanan. Bisa saja orang pura-pura berpuasa. Ya, tidak ada orang lihat dia makan minum. Pura-pura loyo atau apa, nanti dia haus, dia masuk ke dapur, tidak ada orang, celinga-celinga, tidak ada orang, minum, ya setengah gelas saja, lumayan. Atau mungkin di perjalanan dia sehingga dikentaki, kentara kakinya, tidak tahu siapa yang punya kaki, ya situ makan. Nah ini kalau tidak ada keimanan, tidak bisa dia melaksanakan puasa dengan baik. Ya, kemudian iman di sini dia akan bisa mampu melaksanakan puasa insya Allah sebulan penuh. Kalau tidak ada keimanan atau kurang, maka dia paling berpuasa di awalnya, di pertengahan, atau di akhir 3 hari. Katanya dikali 10, memang dikali 10 setiap amal kebaikan 30 hari, tapi bukan 3 hari saja disuruh puasa. Ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang dihitung itulah 29 atau 30 hari. Rasulullah sampai mengacungkan jari-jarinya ini, 1 kali, 2, kemudian 3 kali, 30 hari. Kemudian berikut dikatakan ya 2 kali ini, baru yang ketiga beliau menekuk ini. Jadi 30 hari atau 29 hari. Hanya itu. Kita sangat variasinya hanya dua waktu saja. Dua jumlah hari dalam sebulan, 29 atau 30. Karena rata-rata jumlah hari dalam perhitungan Islam Komariah 29,52 hari. Nah, kalau dalam perhitungan hari Syamsiah Masehi itu sangat bervariasi. Ada 4 jumlah hari dalam sebulan. Ya, ada 28 di Februari, ada 29 nanti 4 tahun sekali, kemudian ada 30 dan ada 31 hari. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa laksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dengan modal keimanan yang kita tingkatkan ini, kita jaga masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Inputnya itu iman, berproses selama sebulan, outputnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, kita semua ini, semoga itulah sebaik-baik bekal takwa kita untuk akhirat kita yang selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdi mutarifin bi sadiqil yaqin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha min ibadihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yashkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.